Apa sih yang diharapkan oleh anak-anak kita kalau mereka hidup dengan kita? Saya akan mengajak saudara awalnya berpikir ini. Apa yang diharapkan oleh anak-anak kita kalau mereka hidup dengan kita? Saudara, di hari terakhir ini Roh Kudus membawa saya betul-betul sangat prihatin dengan keadaan anak-anak akhir zaman ini, saudara. Termasuk anak-anak hamba Tuhan. Kenapa? Begitu banyak anak-anak yang diambil dan direbut oleh iblis. Saya mau tanya begini kepada saudara, ini fakta. Menurut saudara, antara narkoba dengan Injil, mana yang lebih banyak memenangkan jiwa? Lihat itu, saudara. Antara pornografi dengan Injil, mana yang lebih banyak memenangkan jiwa? Jelas pornografi. Hari-hari ini, saudara, anak-anak kita sedang direbut oleh sebuah sistem yang kita tidak bisa membendungnya. Apa itu? Contoh kecil. Orang-orang kaya, perhatikan ini baik-baik. Sampai tahun 2000-an awal yang lalu, hidup bersosial di lingkungan tetangga-tetangga, apalagi di kota kecil, di desa-desa, itu masih akrab sekali. Tapi akhir-akhir ini, saudara, ketika dunia maya, tahu kata dunia maya ya, sudah menguasai dunia, maka sudah banyak anak-anak kecil tidak perlu bersosial hidupnya, nggak perlu cari teman, sebab sudah banyak anak-anak kecil punya komputer, punya HP yang bisa pakai internet, bisa Facebook, Twitter, dan macam-macam lagi. Saya ingin katakan pada orang-orang tua, boleh beli untuk anak-anak, tapi awasi baik-baik, sebab barang-barang itu menarik anak-anak kita dari hidup bersosial dengan teman-teman yang lain. Hari-hari ini kita sebagai orang tua harusnya takut, katakan amin saudara, melihat perkembangan zaman yang seperti ini. Kita sebagai gereja secara iman dan secara logika hanya berharap Tuhan Yesus cepat datang. Kalau tidak, setan akan makin kurang ajar merusak dunia ini. Maka saya kembali pada pola pikir ini. Menurut saudara, apa yang dipikirkan anak-anak kalau mereka hidup dengan kita? Saudara, ketika keadaan zaman semakin kacau seperti ini, tuntutan uang menjadi tuntutan yang utama. Ya, perhatikan kata ini. Rekan-rekan gembala, hamba-hamba Tuhan, kiranya ini jadi beban kita juga. Tuntutan uang menjadi yang terutama, sehingga tidak sedikit orang-orang tua menyibukkan diri dan menampakkan kesibukan dirinya hanya untuk mendapat uang lebih banyak. Tidak salah kita bekerja, karena itu tanggung jawab. Tapi kalau sampai melupakan kebutuhan anak-anak yang mendasar, ingat, kebutuhan mereka bukan uang, saudara. Hari ini kita akan belajar akan kebenaran ini. Saya akan ungkapkan suatu kasus, dan ini biar jadi pikiran saudara semuanya. Kalau ada anak-anak yang di bawah 10 tahun ya, kalau di atas 10 tahun sudah remaja, anak-anak di bawah 10 tahun yang hari-hari ini anak-anak itu berontak kepada orang tua, berani ngelawan saudara, bahkan berani melototin orang tua. Saya pesan, jangan dibentak balik anak itu, jangan dipukul atau dimarahi anak itu. Mungkin saudara tidak mengerti, itu kan anak kurang ajar, masih kecil, berani berontak pada orang tua. Hari ini saya mau beritahu kepada saudara, Alkitab mengajarkan semua yang kita bicarakan harus ada dasar lewat Alkitab.
Ternyata anak-anak saudara, kalau memberontak, melawan, melotot, membentak bahkan, hari ini kita harus tahu, ternyata mereka itu cuma minta satu perhatian saja, ingin mengungkapkan isi hatinya, tetapi mereka tidak pernah kita beri kesempatan. Kita menganggap mereka anak kecil, tahu apa? Harus dengar apa kata orang tua. Betul, karena itu firman Tuhan juga, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan, maka akan panjang umur hidupmu. Tapi mereka harus kita dengarkan. Saya mau bacakan satu ayat dulu. Ulangan pasal yang ke-6. Di samping itu saudara, kita harus bicara tentang sekolahnya anak-anak. Hari ini kita akan menemukan kebenaran ini. Orang tua, jangan kecewa dan jangan kecil hati kalau anak saudara tidak bisa diterima di sekolah favorit atau istilah sekarang sekolah internasional. Jangan kecil hati. Saya membawai 63 sekolah sampai saat ini saudara. Tapi saya tetap mengatakan kepada semua orang tua lewat ulangan 6 ini, bahwa sekolah yang terbaik atau sekolah favorit istilahnya, itu tidak jaminan membuat anak-anak kita jadi hebat. Kenapa begitu? Firman ini akan menjawab kita semua. Lalu apa jaminan anak-anak kita akan jadi hebat? Seringkali orang tua bertolak belakang dengan kerinduannya. Dengarkan ini. Dalam hal apa bertolak belakang? Di satu segi orang tua berjuang, dan itu wajar, supaya anak-anak jadi orang hebat, jadi orang pintar. Maka itu harus masuk sekolah mahal, sekolah internasional. Untuk itu orang tua harus ekstra bekerja, cari uang tambahan lebih banyak karena biaya mahal, belum lagi untuk les dan sebagainya. Saudara, tetapi kerinduan yang seperti itu kalau tidak diimbangi dengan ulangan 6 ini, maka apa yang kita inginkan untuk anak-anak jadi baik malah hancur. Kenapa begitu? Semua kita harus hadapi dengan firman Tuhan. Katakan amin. Apa yang Tuhan katakan? Begitu para gembala, kita ajar jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau ada jemaat kita, anaknya nggak sampai masuk ke sekolah favorit atau sekolah internasional, jangan kecil hati, karena Tuhan kita menyediakan yang terbaik. Bahkan saya berkata kepada orang-orang tua yang kaya, jangan sekali-kali demi gengsi, demi kebaikan anak untuk masa depannya, lalu kita memberi les anak itu sampai 6 hari. Senin les renang dengan les piano, nanti Selasa les komputer dengan bahasa Inggris, nanti Rebu kumon dengan matematika, nanti Kemis apalagi, Jumat apalagi. Itu jahat saudara. Anak-anak tersiksa demi kesombongan orang tua supaya jadi anak yang hebat. Anak itu jadi stres. Kapan mainnya? Karena ambisi orang tua ingin anak hebat. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan supaya anak-anak kita tertolong. Ayat 7 Ulangan pasal yang ke-6. Haruslah engkau mengajarkannya berapa kali? Berulang-ulang. Kepada siapa? Anak-anakmu. Jadi ini firman untuk siapa? Orang tua. Anak-anak, dengar ya, Om mau bicara kepada kamu. Berapa kali orang tua marah kepada anak, lalu berkata begini, sudah 4 kali mama berkata kepada kamu, kenapa kamu
kamu nggak ngerti. Anak-anak, hari ini kau tahu jawabannya.